Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Anita SEMSC. Saya merupakan dosen program studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis. Video ini merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk memenuhi penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2023 pada penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Terdapat beberapa mata kuliah utama yang saya ampu selama kurang lebih 4 tahun saya menjadi dosen, yakni Akuntansi Pengantar 1, Akuntansi Pengantar 2, Akuntansi Biaya, Praktikum Akuntansi Perusahaan Manufaktur, Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang, Analisis Laporan Keuangan, Praktikum Analisis Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan, dan Praktikum Manajemen Keuangan. Mata kuliah yang saya pilih adalah Pengantar Akuntansi 2 dengan penjelasan yang meliputi metode TIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 adalah mata kuliah teori 2 SKS dengan durasi pembelajaran selama 100 menit dan diajarkan kepada mahasiswa semester 2 dengan prasyarat mata kuliah Akuntansi Pengantar 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dan utama pada semester awal perkuliahan karena menyajikan dasar-dasar akuntansi yang penting untuk penyusunan dan analisis laporan keuangan. Secara garis besar, Akuntansi Pengantar 2 menjelaskan perlakuan akuntansi untuk pos-pos neraca. Pembahasannya meliputi sebagian besar pos-pos yang terklasifikasi sebagai aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung, dan rasio keuangan. Dengan bahan kajiannya, sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas, piutang, wesel tagih dan pembayaran di muka, persediaan, aktiva tetap baik dari segi perolehan dan penyusutan serta pelepasan, aktiva sumber daya alam dan aktiva tidak berwujud, kewajiban jangka pendek dan pendapatan diterima di muka, kewajiban jatuh tempo dan penggajian, kewajiban jangka panjang, kewajiban terkait wesel bayar dan obligasi, investasi, ekuitas, saham, dividen, laporan arus kas, dan rasio keuangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. CPMK 1 menganalisis konsep dasar pengendalian internal dan kas. CPMK 2 memahami konsep piutang. CPMK 3 memahami metode perlakuan persediaan. CPMK 4 menguraikan metode perlakuan dan penyusutan aset tetap, aset tidak berwujud dan sumber daya alam. CPMK 5 menguraikan tentang kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. CPMK 6 mampu menguraikan prinsip-prinsip investasi. CPMK 7 mampu menjelaskan prinsip-prinsip ekuitas, saham, dan dividen. CPMK 8 mampu memahami rasio keuangan dan menyusun laporan arus kas. Pembelajaran dilakukan secara offline. Metode pembelajaran dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab dengan bentuk penugasan individu dan kelompok. Adapun bobot evaluasi dari mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 mengikuti ketetapan bobot evaluasi mata kuliah teori berdasarkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2019 pasal 32 ayat 1. Komponen ini kemudian disesuaikan dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa di awal pertemuan. Adapun komponennya adalah sebagai berikut. Hasil UAS bobot penilaiannya adalah 40%, hasil UTS bobot penilaiannya adalah 30%, latihan, tugas, diskusi, tanya jawab, kehadiran, dan etika bobot penilaiannya adalah 30% dengan total keseluruhan bobot penilaiannya adalah 100%. Terkait dengan standar penilaian, digunakan sistem penilaian acuan patokan berdasarkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2019 pasal 32 ayat 3. Hasil evaluasi dikategorikan dengan nilai huruf dengan skala kualitatif A, B+, B, C+, C, D, dan E. Selanjutnya, mari kita saksikan rekaman proses pembelajaran mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 pertemuan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa agar
agar ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi berkah. Kepada saudara Angga, dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita masuki pelajaran yang kita ajarkan pada kali ini, adalah kita berdoa kepada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada beberapa hal yang ingin saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama, terkait dengan PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Sudah ada yang ikut sosialisasinya? Kemana kira-kira pertukaran mahasiswa merdeka sekarang yang akan diapakan? Ada ke Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali, Papua. Oke, banyak ya. Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali, oke, Papua. Ada yang mau ikut? Berapa orang? Banyak ya. Syarat-syaratnya apa saja? Harus vaksin 3. Bahasa Inggrisnya perlu nggak? Oh, nggak ada. Oke. Tetap diikuti karena nanti tentunya pertukaran mahasiswa itu akan memberikan kamu pengalaman yang baik. Terutama yang pertama tentu menambah relasi, menambah teman dari seluruh Indonesia. Kemudian juga mengisi kurikulum vitae kamu agar nantinya ketika kamu mencari pekerjaan itu akan menjadi lebih menarik dibandingkan pesaing kamu. Kemudian rajin-rajinlah mengikuti kegiatan seperti seminar ya, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi mahasiswa. Karena sekarang seperti yang kita ketahui, soft skill itu lebih penting daripada hard skill. Sudah sering saya sampaikan di kelas pada kalian ya, maka tolong dicermati. Karena saat ini dunia industri itu memang membutuhkan orang dengan soft skill yang jauh lebih mumpuni, bisa bekerja sama dalam tim dibanding dengan hanya nilai IPK-nya tinggi ya. Nah, oleh karena itu mohon dicermati ya. Oke, kita hari ini masuk ke mata kuliah akuntansi pengantar 2, yakni merupakan mata kuliah teori 2 SKS. Nah, untuk pertemuan pertamanya khusus kita akan membahas mengenai sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, tentunya saya harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan silabusnya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis konsep dasar pengendalian internal dan kas, yang mana hal itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Item-itemnya adalah 1. Mendefinisikan kecurangan dan pengendalian internal. Apa saja prinsip-prinsip aktivitas pengendalian internal, menjelaskan aplikasi prinsip-prinsip pengendalian internal pada penerimaan kas dan juga pada pengeluaran kas. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai rekonsiliasi bank yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk, maka kita bahas dulu satu kata. Akuntansi sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa akuntansi dikatakan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal? Ayo, kenapa kira-kira? Yuk, ada yang bisa jawab? Jawab saja dulu. Apa? Ayo, silakan. Akuntansi itu bikin apa sih? Laporan keuangan. Nah, dengan laporan keuangan bisa ngapain? Bisa memberikan informasi. Selain itu, informasinya digunakan untuk apa? Pengambilan keputusan. Bisa dibilang nggak dia bisa memberikan mengendalikan perusahaan dari informasi yang dia berikan? Bisa dibilang seperti itu? Bisa. Oke, kita lihat dulu. Nah, pertama sebelum kita masuk ke situ,
Kalian masih ingat ini apa? Apa ini? Persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, sekarang saya ingin melatih kemampuan kamu terlebih dahulu. Masih ingat aset ini saldo normalnya di mana? Oke, debit. Kewajiban? Kredit. Modal? Kredit. Oke. Sekarang saya ingin bertanya, kalau kita menjual barang dagang secara tunai, apa jurnalnya? Kas debit, pendapatan penjualan, kredit. Oke. Kalau mereka belum bayar, saya bayarnya nanti, tapi kita jual saja sekarang. Jadi apa? Piutang. Piutang debit atau kredit? Debit. Piutang debit pada pendapatan penjualan. Oke. Bagaimana kalau kita membeli aset tetap tapi kita belum bayar? Apa jurnalnya? Ayo. Aset tetap di debit. Oke. Aset tetap. Apa pada bagian kreditnya? Utang. Oke. Kenapa ini saya bahas? Ada kaitannya nggak kira-kira dengan mata kuliah kita? Apa kaitannya? Kenapa? Dalam satu semester, kenapa ini saya bahas? Nah, karena item-item yang ada di laporan posisi keuangan ini adalah yang akan kita bahas dalam mata kuliah akuntansi pengantar 2 selama 1 semester. Baik itu aset tetap, baik itu modal, baik itu kewajiban, obligasikah dia, weselkah dia, piutangkah dia, ya, kaskah dia, itu semua akan kita bahas secara mendalam pada akuntansi pengantar 2. Jadi, materi akuntansi pengantar 2 ini fokus kepada item-item yang ada di pos neraca. Dulu pada semester 1 memang kita sudah belajar nyusun laporan keuangan, tapi nggak sedetail itu. Kalau sekarang kita akan belajar penilaian, pengakuan, penghapusan, pertukaran, penjualannya, bagaimana perlakuannya. Termasuk ketika aset menyusut, jurnal penyesuaiannya gimana, ya kan? Kalau dulu cuma belajar satu metode garis lurus doang. Kalau sekarang sudah ada dua metode tambahan. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan ke 6 dan 7. Oke? Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal diterjemahkan ke dalam laporan posisi keuangan. Aset berada pada sisi kiri, kewajiban dan modal berada pada sisi kanan. Oke, masih pada ingat? Masih dong, baru 1 semester ya. Oke. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Apa sih akuntansi sebagai bagian dari sistem pengendalian internal? Ya, ada 5 laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi yang bisa kalian lihat di depan. Fungsinya digunakan oleh stakeholder untuk mengambil keputusan bisnis. Informasi yang disajikan oleh akuntansi mampu kita gunakan untuk mengukur dan mengendalikan aktivitas bisnis. Mengapa? Karena akuntansi membantu perusahaan untuk memastikan uang dan sumber daya yang mereka punya mereka gunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang perusahaan inginkan. Selanjutnya, memastikan pengeluaran yang kita lakukan dilaporkan secara akurat dan transparan, dan juga membantu perusahaan nih kalau ada masalah kita bisa deteksi sedini mungkin sebelum terjadi lebih besar, dan juga untuk memastikan apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan aturan dan standar hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, akuntansi membantu tercapainya keselarasan tujuan antara pekerja, perusahaan, dan pemilik sehingga tercapainya goals congruence. Ya, oke. Sekarang kita masuk pada fraud dan pengendalian internal. Kalian tahu nggak ini lambang apa? Segitiga. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Triangle ya. Nah, kita sebut ini sebagai fraud triangle. Nah, jadi kalau dalam teorinya kecurangan itu bisa disebabkan karena 3 hal. Yang paling besar itu karena adanya kesempatan. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Yang kedua, financial pressure, tekanan keuangan. Dan yang ketiga, rasionalisasi. Orang kalau sudah terdesak dengan hutang bisa melakukan apa saja, ya enggak? Ya. Kemudian ada kesempatan, ada tor, ada kunci bisa diambil, tentu langsung muncul nih niat untuk mencuri. Yang ketiga, rasionalisasi. Pernah nggak pergi ke warung? Ya, ada uang kembalian 2.000, bilang sama ibu di rumah, duitnya pas. Pernah nggak? Kamu termasuk merasionalkan hal yang salah. Nggak apa-apa lah, anggap aja upah. Nah, itu rasional. Hal yang salah tapi dirasionalkan seolah-olah benar. Salah atau benar jadinya? Tetap salah ya. Oke. Nah, jadi di dalam karena adanya fraud itu tadi, maka perusahaan perlu membuat sebuah sistem yang disebut sebagai pengendalian internal. Apa gunanya? Biasanya dilakukan untuk mengamankan aset perusahaan itu banyak, tentu harus diamankan. Yang kedua, untuk meningkatkan keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi. Nah, yang ketiga, tentu untuk meningkatkan efisiensi operasi serta memastikan bahwa terdapat kepatuhan atas peraturan hukum di perusahaan. Ya. Nah, selanjutnya COSO itu membuat sebuah integral framework yang memiliki 5 komponen utama. Ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Namun kita hanya akan fokus pada lingkungan pengendalian saja karena ini seperti tulang punggungnya dalam perusahaan. Yang namanya pengendalian internal itu sangat penting, ya. Jadi, tetapi gini dulu. Nah, untuk ukuran dari pengendalian internal ini bervariasi. Kenapa bervariasi? Kira-kira bervariasi itu maksudnya sesuai dengan kondisi perusahaan. Karena resikonya beda. Perusahaan kecil sama perusahaan besar itu nggak sama resiko yang mereka hadapi. Ukuran dan sifat perusahaan juga mempengaruhi. Jadi tidak semua perusahaan memiliki pengendalian internal yang sama. Oke? Nah, kemudian ada 6 prinsip aktivitas pengendalian. Yang pertama ada penentuan tanggung jawab. Hanya 1 pegawai yang ditugaskan bertanggung jawab untuk 1 tugas tertentu. Contoh, ada komting, ada wakomting. Komting kalau misalkan masuk di gedung C, yang jauh sana tugasnya ngambil infokus. Wakomting tugasnya mengembalikan infokus. Jadi ketika saya masuk, loh kok infokusnya tak ada? Siapa yang bertanggung jawab? Komting. Saya tahu kemana harus bertanya. Tapi ketika misalkan ada pertanyaan, ibu tadi masuk di gedung C ya, kok dari kelas B belum ada mengembalikan infokus? Bu tahu kemana mau bertanya siapa? Wakomting. Kenapa belum infokusnya kemana? Karena dia yang bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab memudahkan kita untuk melakukan pengendalian. Yang kedua, pemisahan tugas. Nah, ini tentu penting. Misal nih, bendahara dengan yang megang duit orangnya beda. Kenapa? Biar tidak terjadi kecurangan. Karena kalau dia yang megang, dia yang mencuri, kesempatan untuk mengambil besar. Ya, makanya yang megang dengan yang mencatat beda. Jadi nanti tinggal diklarifikasi. Oh, yang megang, oh benar segini. Yang catat, oh iya segitu. Kalau
Kalau tidak ada, kemana? Kita tahu siapa yang bertanggung jawab ya. Oke. Kemudian ada prosedur dokumentasi. Nah, ini harus penggunaan dokumen bernomor dan harus dapat dihitung. Ini bisa kita lihat di gambar ya. Harus ada brankas, lemari besi, kemudian gudang, kabinet, fasilitas komputer dengan sidik jari. Kalau sekarang sudah ada scan mata, jadi nggak bisa curang ya. Selanjutnya ada juga monitor. Ini kalau di mall-mall ini ada ya. Selanjutnya juga ada mesin pencatat jam kerja yang pakai fingerprint juga bisa. Selanjutnya ada alarm. Oke. Nah, prinsip aktivitas dalam internal selanjutnya adalah verifikasi internal independen. Siapa kira-kira yang bertugas di sini? Siapa kira-kira? Tugasnya adalah memeriksa catatan. Auditor. Eksternal apa internal? Eksternal. Internal. Jadi nanti kalau ada ketidaksesuaian, dia laporkan langsung ke manajemen. Untuk apa? Untuk dilakukan tindakan preventif. Ya, pencegahan. Oke. Selanjutnya, meskipun sudah dilakukan pengendalian internal terhadap sistem, SDM-nya juga harus kita kendalikan. Pertama, kita lakukan perikatan pekerja dengan cara diberikan kontrak. Kalau ada apa-apa maka ada kontraknya. Yang kedua, merotasi tugas karyawan dan meminta karyawan untuk libur. Sering kan terjadi kecurangan itu ditemukan ketika orang yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Nah, jadi itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir fraud ya. Selanjutnya melakukan cek latar belakang. Nah, hati-hati yang Instagramnya hedon ya. Jadi itu bisa dilakukan cek latar belakang. Oh, suka hedon nih, jangan-jangan nanti berkemungkinan melakukan fraud. Nah, itu ada bagiannya, yakni bagian HRD ya. Oke. Tapi begitupun sistem itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh perusahaan, tetap ada keterbatasan. Ya. Yang pertama, biaya itu tidak boleh melebihi manfaat yang diterima. Makanya tadi disesuaikan dengan ukuran dan sifat perusahaan. Kalau perusahaan kecil, jangan jor-joran kali. Nanti lebih besar biaya daripada manfaat. Nah, kemudian elemen manusia juga tidak bisa dihindari. Meskipun sudah dipisahkan tugasnya, kalau memang dia kongkolikong kerjasama ya nggak bisa juga kita atasi, gitu ya. Tergantung elemen manusia dan ukuran bisnisnya. Oke, ini contohnya yang mungkin tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian kita masuk sedikit untuk penerimaan kas ya. Nah, tahu kas kan? Masa nggak tahu ya, setiap hari megang kas duit. Jadi dia bisa terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, uang di tangan, atau yang ada di bank. Jadi penerimaan kas itu bisa dari penjualan, penagihan, penerimaan bunga, investasi, atau penjualan dari aset tidak lancar. Ini sifatnya bukan pendapatan penjualan ya, tapi kita jual aset. Jadi penjualan dari aktivitas investasi, bukan dari operasional. Nah, biasanya kalau kita menerima kas itu harus dipisah. Saya kayak yang Ibu bilang tadi, yang mencatat dan menerima harus dipisah. Agar apa? Agar tidak terjadi kecurangan. Langsung dicatat kemudian langsung diamankan. Nah, kalau kita mengeluarkan kas, pada kondisinya yang paling aman itu adalah pakai apa? Pakai apa kira-kira? Pakai cek atau mobile banking atau transfer. Karena coba, kalau biasanya tunai itu tinggi kecenderungannya nilai yang dikasih itu kadang-kadang tak sama. Kita hitung 100.000, mereka hitung 90.000. Misalnya kayak gitu. Ada bukti nggak? Kalau nggak dihitung di depan nggak ada bukti kan? Tapi kalau transfer, memang transfer 100.000 ya 100 yang diterima. Lebih aman pada pengeluarannya. Iya enggak? Ya, jadi lebih aman transfer daripada tunai atau menggunakan cek.
Nah, kalau dalam pengendalian pengeluaran kas, jadi itu biasanya ada penentuan tanggung jawab, artinya hanya pegawai yang memiliki wewenang yang bisa menandatangani cek dan menyetujui pemasok, yakni bendahara. Selain bendahara nggak boleh. Selanjutnya, prosedur dokumentasi, ceknya harus bernomor, ya. Selanjutnya, harus ada verifikasi internal independen. Ada kontrak terhadap pegawai yang menangani kas. Ada pengendalian fisik terhadap cek-cek atau uang-uang yang disimpan di berangkas. Ya. Selanjutnya juga harus ada pemisahan tugas. Yang megang dengan yang mencatat harus berbeda. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang petty cash dan rekonsiliasi. Itu akan kita bahas, rekonsiliasi bank akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum saya selesaikan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, silakan jawab. Oke. Ada berapa komponen fraud triangle? Apa saja? Kesempatan, tekanan keuangan, rasionalisasi. Oke. Contoh pemisahan tugas apa? Oke, silakan. Contohnya itu kayak kasir keuangan di supermarket atau minimarket itu kan? Ya. Itu berbeda-beda. Terus nanti yang untuk bagian pencatatannya beda lagi. Oke. Kalau penentuan tanggung jawab, apa tadi contohnya? Satu orang. Oke, silakan. Misalnya yang tidak cek buku Ya. menandatangani Oke, yang pegang cek yang berhak menandatangani hanya bendahara. Oke. Kalau seperti itu saya asumsikan kita semua sudah mengerti apa inti dari pengendalian internal materi yang saya sampaikan pada hari ini. Oke. Selanjutnya, jadi begini. Kita simpulkan bahwa karena adanya kecenderungan untuk melakukan tindakan kecurangan, maka mendorong perusahaan untuk melakukan pengendalian internal yang baik. Selanjutnya, dalam prakteknya tentu ini disesuaikan dengan penilaian manajemen atas resiko yang dihadapi dan ukuran perusahaan. Nah, pengendalian internal itu tentu diperlukan agar sumber daya yang ada di perusahaan, yang mana sumber daya ini tentu punya kepentingan masing-masing, ya kan? Nah, bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga perusahaan mampu mencapai keselarasan tujuan atau goals congruent. Oke, saya rasa cukup ya. Materi hari ini kita menggunakan referensi dari buku Kiso. Oke. Nah, selanjutnya saya berharap kalian tetap mengulang mata kuliah yang sudah saya sampaikan, dan nanti minggu depan tentu kita akan lakukan overview terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kelas kita. Kita akan menghitung rekonsiliasi bank, maka tolong dibawa kalkulatornya. Oke, dimohon kerjasamanya. Sebelum kita akhiri, saya minta bantuannya kepada Angga untuk kembali menutup kelas. Silakan. Terima kasih kepada pemerintah pada hari ini. Selanjutnya kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan doa dan percayaan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan sikap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi.